Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhan Muzali Mustaqim dengan NIM 2513632. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat penukar kalor. Apa sih alat-alat penukar kalor itu? Adalah suatu peralatan untuk perpindahan panas dari suatu fluida bertemperatur tinggi ke fluida lain bertemperatur rendah. Yang A, alat penukar kalor langsung. Fluida yang panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah dalam bejana. Yang B, alat penukar kalor tidak langsung. Fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin, jadi proses perpindahan panasnya mempunyai media perantara. Jenis-jenis alat penukar kalor. Yang pertama, penukar kalor pipa ganda sejajar, paralel, dan lawan arah counterflow. Yang kedua, penukar kalor selongsong tabung dalam kurung N lintas selongsong dan M lintas tabung. Yang ketiga, penukar kalor aliran silang. Yang A, satu fluida campur dan lainnya tak campur. Yang B, kedua fluida tak campur. Nah, penukar kalor Heli flow, compact counterflow. Nah, bisa kita lihat penukar kalor Heli flow dari kata Heli, Heli aja yaitu putaran, berputar, lingkaran. Nah, bisa kita lihat internal tubingnya berbentuk putaran, nanti juga mempercepat proses perpindahan panasnya karena di ruangan yang berputar-putar terus. Nah, bisa kita lihat. Selanjutnya, penukar kalor selongsong tabung. Bisa kita lihat di sini ada gambar sangat besar sekali pipa yang bersekat-sekat. Apa sih fungsi sekat itu? Untuk yaitu penukar kalor, kalornya jika ada penukaran kalor dibuat sekat itu akan sangat bagus dibandingkan dengan yang tidak bersekat. Karena jika yang tidak bersekat itu nanti penukaran kalornya lama, maka dibuat ini bersekat-sekat. Selanjutnya, nah sudah masuk pada gambar contoh ini. Bisa kita lihat ya, ada warna kuning, ada warna merah masuk. Apa sih maksudnya? Kalian bisa lihat di sini. Kita lihat satu persatu dari tube insert seat. Mana sih tube insert seat itu? Tube seat inlet di bagian sini, tube seat inlet, tube seat outlet, cell seat inlet. Nah, di sini cell seat inlet. Yang kedua, gandengannya pasangannya cell set outlet. Apa sih ini namanya? Ini namanya baffle. Cell. Ini namanya tube sih. Tube itu apa sih? Pipa-pipa selongsong. Namanya tube. Nanti ditutup oleh cangkang namanya sel. Nanti kita jelaskan pada berikutnya apa sih nama komponen-komponennya. Nah, ini namanya tube, tutupnya itu sel. Nah, cara kerjanya kita lihat satu persatu dari set sel inlet, dari tube insert set outlet dan tube set inlet. Jadi aliran tube yang ada di dalam pipa masuknya dari bawah, ini keluarnya ke atas. Masuknya dari bawah, ini keluarnya ke atas. Untuk bagian sel, masuknya dari atas. Bagian sel masuknya dari atas, keluarnya ke bawah. Ini namanya counterflow. Apa sih counterflow itu? Bolak-balik. Ya, arahnya tidak satu arah. Bisa dikatakan counter current juga bisa, arahnya tidak satu arah. Arah dari masukan tube and cell itu berlawanan arah. Untuk yang bagian tube dari bagian bawah, bagian sel dari bagian atas. Nah,
bisa lebih enak kita beri warna. Untuk bagian tub, kita beri warna kuning. Nanti aliran tub itu masuk dari sini. Nah, nanti masuk ke dalam pipa-pipa. Bertemu di sini. Nah, lalu dia belok, kemudian keluar ke atas. Sret. Masuk di sini. Masuk ke dalam pipa, keluar ke atas. Nah. Kemudian, pipa yang berwarna merah tua, bagian sel, hanya masuk dari atas ke sini, masuk ke sini, nanti keluar ke bawah, tidak masuk ke dalam pipa. Paham bukan? Cara kerjanya sangat gampang. Masuk ke sini, kalau ini warna kuning masuk, masuk ke dalam pipa, keluar ke atas, yang merah muda, merah tua, masuk, keluar ke bawah. Selanjutnya, nah ini adalah gambar contoh yang sangat besar dari pipa-pipa tadi. Selanjutnya, nah ini yang tadi. Berikut ini adalah gambaran sederhana dari STHE, yaitu Cell and Tube at Extruder. Jadi, dalam sebuah STHT, tentu akan ada cupnya ini, pipa-pipa kecil ini, menggambarkan dari cup pipa-pipa tersebut disusun sedemikian rupa, bisa kita lihat banyak sekali, disusun sedemikian rupa. Kalau kamu bisa lihat di sini ya, itu bentuk susunannya itu disusun sedemikian rupa, berbagai pipa atau tub dalam jumlah yang banyak tadi diselongsongi oleh sel. Sel itu apa? Cangkang. Nama lain cangkang adalah cover, juga bisa. Penutup juga bisa. Cangkang, selongsong juga bisa. Selongsong luar juga bisa. Jadi ada bandel dari tub yang disusun kemudian akan diselongsongi atau diberikan cangkang oleh sel di STHT. STHE itu juga ada baffle-nya. Baffle itu mana? Ini baffle. Apa sih fungsi baffle itu? Fungsi utama untuk mengarahkan aliran fluida ke pipa secara merata untuk mendapatkan efisiensi perpindahan panas yang lebih besar. Selain ada cup and cell, ada baffle, pasti ada inlet dan outletnya. Inlet dan outletnya. In masuk, out keluar. Ada masuk, ada keluar. Ada 4, seperti contoh sebelumnya tadi. Nanti akan ada inlet dan outlet untuk bagian cup, dan inlet dan outlet untuk bagian sel. Udah bukan nama-nama komponennya, ini ada gasket, ada head, ada tab bundle. Nah, cara kerjanya sudah dijelaskan pada slide sebelum tadi. Selanjutnya, penukar kalor aliran jelang. Nah, bisa dilihat di sini contohnya pada mobil sih, umumnya diaplikasikan pada radiator mobil. Kenapa diaplikasikan pada radiator mobil? Karena di sini perpindahan panasnya sangat bagus untuk aliran silang, maka dibuatkan ke bukan mobil saja sih, kendaraan-kendaraan lain yang membutuhkan pendinginan. Selanjutnya, prinsip kerja AC mobil dimulai dari kompresor. Kompresor mengeluarkan gas bertekanan dan bersuhu tinggi, diarahkan ke kondensor. Di kondensor didinginkan dengan bantuan cooling fan
dan akan keluar menjadi spray. Jadi gas sekarang sudah spray bertekanan dan bersuhu tinggi. Keluar masuk ke dalam reservoir dryer. Apa sih fungsinya ini? Untuk menyaring kotoran air yang ikut masuk. Nah, setelah masuk ke reservoir atau dryer, keluar berupa cairan refrigeran. Cairan refrigeran masuk ke expansion valve, keluar menjadi spray bertekanan dan bersuhu rendah. Nah, di sini langsung masuk ke dalam evaporator. Evaporator ini biasanya sudah berada di dalam mobil, dalam kabin. Di evaporator, dengan bantuan blower, suhu udara yang rendah maupun udara dingin akan dihembuskan oleh blower dengan bantuan sensor indera panas. Bisa pada umum mobil biasa saya lihat ke mobil Avanza, Toyota maupun mobil yang lain akan berbunyi nging jika blower itu hidup. Itu menandakan bahwa sensor indera panasnya hidup, jadi blowernya juga hidup. Nanti jika mati, sensor indera panasnya akan mengirimkan ke dalam ECU bahwa itu mati, jadi AC dimatikan untuk menghemat, pertama untuk menghemat bahan bakar, yang kedua untuk menghemat juga cairan-cairan. Selanjutnya, setelah selesai di evaporator, akan keluar gas bertekanan dan bersuhu rendah masuk ke dalam kompresor lagi, dan itu berulang. Selanjutnya, jenis-jenis alat penukar kalor. Yang pertama, penukar kalor pipa ganda secacar paralel dan lawan arah counterflow. Yang kedua, penukar kalor selongsong tabung atau N lintas selongsong dan M lintas tabung. Yang ketiga, penukar kalor aliran silang. Yang ketiga ini ada 2 poin, yang A satu fluida campur dan lainnya tak campur, yang B kedua fluida tak campur. Selanjutnya, nah bisa kita lihat di sini ada 3 gambar sih. Dilihat dari karakteristik temperaturnya, jika sejajar, hot, panas masuk, dan dingin masuk, sejajar arah fluida dingin ke, nah ini arah fluida dingin dan fluida panas sejajar dan keluar juga sejajar. Bisa disebut paralel. Yang kedua, lawan arah. Counterflow bisa disebut juga. Counter current bisa disebut juga. Jika ada panas masuk, nah di sini masuk berlawanan arah sama dingin masuk. Makanya bisa disebut lawan arah. Itu. Nah, ini gambar selanjutnya bisa dilihat. Nah, ini untuk cara kerjanya yang sama yang saya sebutkan di slide tadi. Cara kerjanya sudah saya sebutkan, bisa dilihat lagi. Selanjutnya, nah ini pada penukar kalor aliran silang. Sisi ada fluid A dan fluid B. Fluid A masuk, di sini juga keluar. Nah, yang B, fluid B dan fluid A, di sini ada bubble berbentuk kotak-kotak. Bisa dilihat dari kedua ini, biasa yang sering dipakai dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari yang model kotak-kotak ini biasa diaplikasikan pada kendaraan, khususnya di mobil. Nah, bisa kita lihat di sini perpindahan panasnya cukup bagus sehingga menguntungkan. Mesin juga dingin dengan merata dibandingkan yang ini. Selanjutnya, koefisien perpindahan kalor menyeluruh. Di sini ada beberapa komponen, hot fluid, panas, fluida panas, dan fluida dingin. Fluida panas di dalamnya ditutup, di cover oleh fluida dingin. Apa sih itu? Nanti akan mendinginkan pada fluida panas dengan rumus ini. Selanjutnya, pada alat penukar kalor, dua fluida sama dengan fluida panas dan fluida dingin, kalor yang dilepas fluida panas sama dengan ada 2 poin kalor yang diterima fluida dingin.
Selanjutnya, kalor yang dipindahkan. Ada dua metode analisa perhitungan. Yang pertama, metode LMTD. Yang kedua, metode NTU efektivitas. Nah, ini yang tadi dengan rumus Q sama dengan U kali A kali delta T LMTD. Dengan Q kalor yang dipindahkan luas, U sama dengan koef perpindahan kalor menurun. A sama dengan luas permukaan perpindahan kalor. Delta T LMTD sama dengan delta T min sama dengan beda suhu rata-rata. Nah, ini apa sih maksud dari tabel maupun gambar ini? Ada parallel flow dan counter flow. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Paralel, dilihat dari karakteristik temperaturnya, pada saat parallel flow ini searah fluida dingin. Fluida dingin ke atas dan fluida panas ke bawah. Nah, itu dalam proses kalkulasi ini tidak mungkin temperaturnya akan tabrakan. Mengapa? Jadi tidak terjadi perpotongan. Karena apa? Perpindahan panas terjadi pada saat dari panas ke dingin, dia akan selalu membutuhkan delta T, selisih temperatur. Yang kedua, counter atau lawan arah counter flow, di mana akan selalu ada selisih suhu antara sisi masuk in dan sisi keluar fluida dingin. Nah, ini akan membutuhkan besar panas yang akan berpindah dari fluida suhu tinggi ke suhu rendah. Mudah bukan? Selanjutnya, penukar kalor selain pipa ganda. Untuk PK selongsong tabung dan PK aliran silang, Q sama dengan U kali A kali F kali delta T LMTD. Dengan delta T LMTD dihitung berdasarkan susunan pipa ganda lawan arah. Nilai F ditentukan dengan kurva GB 4.1 sampai GB 41.14 dengan cara menghitung nilai R dan P lebih dahulu. R sama dengan karena nilai R dan P lebih dahulu dihitung, R sama dengan T1 dikurangi T2 sama dengan T2 per T2 kurangi T1. P sama dengan T2 min T1 per T1 min T1. Selanjutnya, nah ini rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, sama juga rumusnya, counter factor, correction factor F. Nah, ini adalah contoh soal. Dilihat sendiri, sangat mudah bukan? Nah, PPT-nya sudah selesai. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Anda, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.